Halo Dokter Sesi, Halo, selamat pagi. pagi. Gimana suaranya terdengar jelas dok? Kedengar? Gimana suara saya? Aman? Bagus dok, bagus sekali, alhamdulillah. Baik kita mulai saja ya dok ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat mata, jumpa kembali di Bincang Mata, membuka jendela dunia dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. Anak adalah amanah yang diletakkan pada pundak orang tua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya memelihara kesehatannya, termasuk kesehatan mata anak untuk masa depannya kelak. Mengapa penglihatan bagi seorang anak itu penting? Apa peran orang tua di dalamnya? Nah, terkait hal tersebut, telah hadir narasumber dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung, Dokter Mata Subspesialis Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus, Dokter Sesi Cesaria Spesialis Mata Konsultan. Halo Dokter Sesi, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Semoga semua sehat ya, termasuk sahabat mata semua di sini. Iya, iya. Lagi sibuk apa nih dok sekarang dok? Kalau jam segini di Cicendo pasien sudah mulai rame nih, Kang Agus. Bener ya ini Iya. jadi apa lagi puncak-puncaknya pasien berdatangan ya dok ya. Terima kasih telah menyempatkan bergabung di Bincang Mata kali ini ya dok ya. Baik dok, terkait tema kita pada hari ini, nah apakah arti dan fungsi mata bagi seorang anak secara umum dok? Mungkin tadi di awal sudah disinggung sedikit ya. Jadi kalau Mhm, mata itu merupakan jendela dunia. mhm, Jadi kenapa dikatakan jendela dunia? Karena ini merupakan salah satu panca indera yang penting. Semua panca indera penting, tapi tentunya untuk mata dia adalah jendela dunia, di mana informasi di sekeliling kita itu diterimanya tentunya oleh mata. Nah, sehingga kita bisa melihat eh, apa yang ada di sekeliling kita itu bisa terintervensi itu paling banyak sekitar lebih dari 50% saya rasa itu ditangkapnya oleh panca indera yaitu mata. Ini sangat mhm. penting sekali bagi seorang anak. Baik, baik dok. Dokter suara saya putus-putus nggak ke sana dok? Enggak, jelas cukup jelas. Gambarnya juga jelas ya? Jelas. Baik, ini dokter mungkin ada kendala teknis sedikit yang dokter mungkin sudah gabung sama WiFi saja dok, sama RSMC sudah, Sudah? sudah ya. Oke. Suara saya putus-putus ya? Ini ya videonya dok, Oh, oke. Kalau di sini sih aman. aman ya, iya, iya. Baik, baik kita lanjutkan saja ya dok ya. Iya. Halo, Halo, jelas nah, kok. oke, dokter Sesi ini ada apa sih perbedaan fungsi mata bayi, anak dan dewasa itu apa dok? Jadi memang mata anak itu tidak bisa disamakan dengan dewasa ya, sahabat mata semua. Kenapa? Karena mata anak itu dia masih tumbuh dan berkembang. Tumbuh Hmm, artinya kalau misalnya pada anak dari tubuh terlihat eh, lebih tinggi gitu ya, mata juga sama, dia hmm, tumbuh memanjang gitu, bertumbuh lebih besar. Kemudian selain di mata itu tumbuh, dia juga berkembang secara fungsi. Tuh, jadi tidak bisa disamakan. Di 2 tahun pertama, seorang bayi itu merupakan masa perkembangan yang paling pesat bagi seorang anak. Kemudian dia hmm. berkembang periode emasnya itu sampai usia sekitar 7 tahun. Setelah itu dia akan tetap terus berkembang di usia 18 tahun. Jadi kalau di kita dikatakan anak itu yaitu di bawah 18 tahun biasanya. Hmm. Anak itu di bawah 18 tahun ya dok? Itu Iya, menurut sehat. WHO ya dok ya? Betul. Kenapa ya? Karena secara ukuran dan fungsi dia masih mengalami perkembangan sampai 18 tahun. Hmm. Baik, baik dok. Nah di sini apa saja sih dok yang harus diperhatikan orang tua khususnya terkait mata bayi dan anak itu apa dok? Tentunya orang tua ini harus lihat ya,
kira-kira ini ada gangguan penglihatan nggak sih pada anak saya gitu. Itu ada ciri-cirinya tuh. Kalau misalnya anak memiliki gangguan penglihatan yang harus dinotis oleh orang tua. Kalau gejala atau tanda yang biasanya terlihat bila seorang bayi atau anak yang mengalami gangguan penglihatan itu gimana sih dok? Ada bisa kelihatan nggak sih dok sama kita? Bisa. Yang Jadi awam. biasanya kalau misalnya anak memiliki gangguan penglihatan itu kalau melihat benda itu dia harus dari jarak yang sangat dekat atau cukup dekat. Gitu. Kemudian dia suka memicingkan mata. Jadi kalau ngelihat benda fokus dia selalu micing gitu atau selalu miringkan matanya, dan kalau nonton selalu mendekat ke arah TV maupun di dalam kelas biasanya. Di dalam kelas itu gurunya yang biasanya suka memperhatikan kalau lihat papan tulis selalu maju ke depan gitu. Nah kalau misalnya dari segi organnya kita bisa lihat misalnya mata anak tersebut juling, tidak simetris, yang satu lurus, yang satu lagi kok kayak belok ya gitu, atau matanya bergoyang-goyang. Kemudian bayi ini biasanya dia kesulitan untuk fokus, jadi dia tuh kayak nggak kenal ya sama wajah ibunya yang sehari-hari melihat. Itu untuk bayi gitu. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda tersebut nih orang tua harus waspada nih, takutnya memang dia ada gangguan penglihatan di matanya. Iya, iya. Kadang mungkin anak suka dimarahin ya dok kalau nonton TV dekat ke televisi gitu sampai. Betul. Padahal dia punya gangguan penglihatan mungkin dok ya. Betul. Jadi anak itu dimarahin karena katanya jangan terlalu dekat nonton TV-nya nanti takut matanya rusak. Tapi kebalik gitu ya. Jadi si anak mendekat ke sesuatu itu memang karena tidak jelas biasanya. Baik, baik. Nah ini dok nih, kalau kita itu apa saja sih yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan pada anak itu apa saja dok? Penyebabnya. Penyebab gangguan penglihatan pada anak itu bermacam-macam. Yang paling banyak di usia sekolah terutama yaitu kelainan refraksi, miopia, mata minus, hipermetropia atau astigmatisme, itu namanya kelainan refraksi. Kemudian yang lainnya adalah infeksi. Kemudian peradangan atau alergi itu juga banyak di anak. Ada jenis tertentu yang memang dia munculnya saat anak saja. Kemudian untuk yang bayi itu kita biasanya harus waspada ada kelainan kongenital atau tidak. Kemudian bisa juga karena trauma misalnya, ya trauma di sekolah, trauma di rumah yang mengenai mata. Dan satu lagi yang paling mengerikan nih adalah keganasan atau ya biasanya kalau tumor pada anak itu ada beberapa yang jenisnya tumor ganas, jadi harus diwaspadai. Karena biasanya tumor ini dia tidak ada keluhan, tidak ada gejala, tidak ada nyeri, namun kelihatan misalnya mata anaknya putih seperti kucing gitu. Kenapa tuh dok bisa begitu dok? Ya betul, itu tumor yang paling ganas di anak ya, tumor mata namanya adalah itu. Mungkin bulan ini juga sedang bulan kanker ya, Agus ya, jadi kita harus waspada. Tumornya ini kenanya di retina, dia tumor ganas sehingga biasanya tidak terlihat dari luar, hanya bisa dilihat oleh pemeriksaan endoskopi. Kalau misalnya tumornya sudah besar, terlihatnya seperti bayangan putih di pupil matanya, kita sebutnya leukokoria. Gitu. Jadi matanya terlihat seperti mata kucing, kalau misalnya malam dia menyala. Oke, berarti sahabat mata semua nih kalau melihat gejala yang disampaikan oleh dokter Sesi tadi, matanya seperti mata kucing itu jangan dianggap sebagai wah keren nih matanya nih berbinar gitu kayak kucing gitu. Padahal itu sebetulnya tanda dari kanker mata ya dok? Iya betul. Bisa atau retinoblastoma kita juga kelainan yang lain di retina. Oke. Berarti tandanya sama ya dok. Jadi untuk penegakan diagnosanya sebaiknya diperiksakan segera ke dokter mata ya dok. Baik.
dokter tadi menyampaikan ada karena trauma mata, itu maksudnya trauma seperti apa sih? Kebentur atau gimana trauma itu, dok, Ya, maksudnya? trauma itu ada trauma tajam dan trauma tumpul. Ini sering sekali terjadi pada anak yang Mhm, berusia masih kecil, misalnya bermain dengan mhm. benda tajam, entah itu pisau, gunting, yang dia mungkin koordinasi Oh, geraknya belum baik. Dia mhm, bermain dengan itu, kemudian mengenai matanya, itu banyak sekali yang datang pada kami. Dan ini nggak main-main ya, sahabat mata semua, karena trauma tajam mhm. tentunya yang mengenai mata itu dapat mengancam kebutaan. Kemudian Hmm. di usia sekolah Iya, iya. juga ini banyak, misalnya matanya terkena pensil, terkena pulpen, atau terkena Oh, oke. apa namanya, sedang olahraga gitu ya, terkena bola Mhm. misalnya, atau terkena kok, ini juga bisa menyebabkan trauma di mata yang mengancam kebutaan apabila tidak ditangani dengan segera. Oh, begitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang tersebut disampaikan, segera periksakan ya. Kadang-kadang, ah nggak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri. Nggak gitu Nah, juga ya, kalau dok ya? trauma itu, ini periode emasnya ada yang kurang dari 24 jam. Jadi memang kalau misalnya terjadi Hmm. pada mata, apalagi anak ya, itu harus segera. Mhm. Kebetulan IGD Rumah Sakit Mata Cicendo itu 24 jam. Jadi kapanpun silahkan datang. Mhm. Jangan ditunggu besok, jangan ditunggu nanti, karena ada beberapa yang memang periode emasnya kurang dari 24. Harus segera ditangani. Baik, baik. Dan bisa menyebabkan kebutaan juga yang tadi dokter Betul, Sesi ini sampaikan ya, dok. sangat mengancam kebutaan kalau trauma. Baik. Kalau ini, dok, apa namanya, katarak itu mungkin nggak sih, dok, terjadi pada bayi atau anak gitu, dok? Bisa, bisa. Gitu. Bisa ya? Katarak dan Banyak glaukoma kan? yang biasanya kita tahu Hmm. itu penyakit degeneratif atau di usia lebih dari 40 tahun, ini juga bisa terjadi pada anak. Tapi penyebabnya tentunya Oh. sama orang dewasa nih, sahabat mata semua. Jadi Mhm. kalau di anak bisa karena kelainan kongenital satu, yang kedua bisa karena infeksi bayi waktu di kandungan. Yang paling banyak itu Oke. infeksi rubella misalnya. Gitu. Itu Mhm. bisa ibunya terkena rubella, si ibu biasanya tidak ada gejala, hanya demam, ruam-ruam saja. Namun efek pada bayinya itu luar biasa, ya bisa menyebabkan kelainan Mhm. kongenital seperti tadi katarak dan glaukoma pada bayi baru lahir. Mhm. Oke, sahabat mata, bagi ada yang memiliki pertanyaan, boleh Boleh langsung di disampaikan chat aja ya. di kolom chat ya. Eh, kita akan coba bahas di sini. Nah, tadi dokter sampaikan mengenai katarak pada anak ya. Itu bisa disembuhkan seperti orang dewasa, dok? Kalau untuk katarak, memang katarak tidak ada obatnya, tapi bisa dioperasi. Gitu. Hmm. Tapi berbeda dengan katarak pada dewasa. Kalau katarak pada dewasa, orang itu sudah bisa melihat ya, kemudian dia katarak di usia 40 tahun. Sehingga setelah dioperasi katarak, kalau pada dewasa tentunya dia akan kembali melihat lagi. Nah, kalau pada anak beda. Oke. Adanya Mhm. katarak, misalnya dia kataraknya baru lahir gitu, nah maka anak Mhm. tersebut belum bisa belajar melihat karena terhalang oleh sesuatu di lensanya tadi, ya. Sehingga kalau misalnya kita lakukan operasi katarak, itu istilahnya matanya baru lahir, gitu, baru Hmm. belajar. Gitu. Dan katarak pada anak harus dievaluasi atau dia harus kontrol seumur hidup, nggak boleh operasi udah selesai, nggak bisa. Gitu. Kita harus. Oke, oke. Nah, itu sahabat mata yang disampaikan oleh dokter Sesi diperhatikannya. Jadi harus lakukan kontrol seumur hidup untuk anak yang pernah mengalami katarak pada anak ya, dok ya. Betul. Jadi Betul. kalau sudah katarak Baik. pakai kacamata, nggak berhenti sampai situ karena tadi dia tumbuh Mhm. dan berkembang gitu kalau pada anak ini. Mhm. Baik, dok, sebelum menjawab pertanyaan dari sahabat mata ini boleh agak bergeser sedikit nih, dok. Kalau anak tersebut lahirnya prematur nih, dok, misalnya sebelum 9 bulan sudah lahir, nah itu apa sih yang harus dilakukan, deteksi dininya apa sih, dok? Ya, kalau misalnya bayi prematur itu yang dikhawatirkan pada mata, khususnya organ yang belum matang adalah retina.
ya, Hmm. retinanya gitu. Di mana retina ini Oke. pada bayi yang normal pun dia matangnya di usia 40 minggu. Kebayang kalau misalnya anaknya lahirnya kurang dari itu. Nah, ini Hmm. biasanya ada kelainan yang bisa terjadi pada bayi prematur namanya retinopathy of prematurity, di mana pembuluh Hmm. darah retina itu dia berhenti untuk tumbuh, kemudian bisa terjadi ablasio retina ke depannya apabila tidak Oh, terdeteksi gitu. Nah, iya, iya. supaya tidak terjadi itu harus dilakukan screening. Idealnya semua Hmm. bayi baru lahir prematur itu harus pernah dilakukan pemeriksaan ROP paling lambat 1 bulan Hmm. setelah lahir gitu. Oke, Atau itu setidaknya, periode emasnya dok ya. Hmm. kenapa? Ya setidaknya 1 kali sebelum pulang dari rumah sakit itu eh, Hmm. harus pernah dilakukan screening ROP, karena sekali lagi kelainan pada Hmm. retina itu tidak tampak, tidak kasar mata. Jadi kalau misalnya sudah terlihat putih gitu ya, tadi ada bayangan putih namanya leukokoria, itu berarti retinanya sudah menggulung, sudah terjadi ablasio retina Oh. dan itu sudah terjadi kebutaan gitu. Oh. Nah, itu sahabat mata, jadi jangan biarkan khususnya untuk anak-anak yang lahir prematur tidak dilakukan screening ROP tadi ya, karena Ya. ini penting untuk masa depan anak tersebut ya, Hmm. karena bisa menyebabkan kebutaan ya. Hmm. Ini ada pertanyaan dok dari akun XX Viram ya. Dokter, saya terkena eye floater sejak SD. Sekarang udah 21 tahun. Aduh, nggak ada pertanyaan lanjutannya nih. Nah, Hmm. mungkin Dia pakai penanganannya kacamata nggak ya? bagaimana mungkin? Siram pakai kacamata nggak nih? Kacamata tebal atau tidak? Itu salah satu faktor risikonya. Dan eh, udah diperiksa belum nih? Di sini belum ada keterangan soalnya ya. Kalau misalnya Betul, belum, betul. Di silahkan sini langsung. disebutkan, oke, apakah floater berbahaya dan apakah bisa sembuh katanya gitu dok? Ada yang berbahaya, ada yang tidak, dan itu hanya bisa ketahuan kalau diperiksa. Jadi silahkan langsung lakukan pemeriksaan. Kalau sudah 21 tahun langsung aja ke bagian retina mungkin ya, sahabat Siram. Oke, oke. Oke, baik untuk akun Viram. Nah, ini dari Nisa Rahayu Nur Muslimah. Dok, kalau hordeolum kenapa sering kambuh ya? Apa penyebabnya? Katanya gitu Oke. dok. Nah, ini Nah, ini silakan dok, barangkali mau dijawab. ya, Padeolum itu bisa didasari oleh faktor alergi. Ya, dimana kalau alergi kita Mhm. nggak bisa tahu nih alergi apa ya kira-kira. Biasanya bisa dari makanan eh, atau dari apa namanya faktor lingkungan nih. Misalnya sering pakai make up, kemudian dia tidak dibersihkan dengan baik, atau matanya Mhm. sering kena debu, kemudian dia tidak suka cuci muka gitu. Kalau Mhm. dari makanan itu sama seperti jerawat ya, bisa hormonal misalnya, atau karena alergi Iya. terhadap protein tertentu gitu. Yang Mhm. tentunya kalau alergi ini memang kambuhan sifatnya gitu. Yang penting Oke. adalah penanganan HBLB dengan betul. Ya, harus sering kontrol juga ya Kontrol dok ya kalau yang tipikal seperti ini ya. terapi ketika dia masih hordeum biasanya akan gampang untuk sembuh, tapi kalau sudah menjadi kalazion, sudah keras itu akan butuh tindakan biasanya. Mhm. Baik, baik. Oh, ini juga ada pertanyaan nih dok dari Arum Khaira. Dok, anak saya lahir prematur dan kemarin anak saya diperiksa sama dokter Cicendo. Terus dokter diagnosis mata anak saya albinotik fundus. Itu apa ya dok? Soalnya kemarin belum sempat dijelaskan. Oh, Begitu katanya dok. ya, selamat pagi sahabat Arumaira ya. Untuk prematur di retina dengan albinotik fundus itu suatu hal yang berbeda ya. Oke, Hmm. albinotik fundus itu biasanya terjadi karena kurangnya pigmen di sel retinanya. Gitu. Itu bisa terjadi karena turunan Hmm. misalnya. Ya, Dan ini biasanya albinotik fundus ini tidak terkait dengan prematur. Jadi dia hal yang berbeda. baik. Mungkin Baik dok. untuk Mbak Arum Haira nanti bisa kontrol lagi ya anaknya ya.
untuk kita Iya, ya. evaluasi. Dan nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter yang menanganinya ya, Dok Iya, ya. biasanya 3 sampai 6 bulan sih kalau masih bayi. Baik. Nah, sekarang nih, Dok, era teknologi digital nih, Dok, saat ini, Dok. Apakah dapat mempengaruhi kesehatan mata pada anak nih, Dok? Iya, tentu. Banyaknya gadget. Iya, Oke. justru itu ini yang sedang hangat-hangatnya banyak dibicarakan. Jadi penggunaan gadget terus-menerus, kalau gadget itu kan dia penglihatannya jarak dekat ya. Kita 30 paling banyak anak Indonesia itu menggunakan handphone atau tablet. Nah, penggunaan gadget yang terus-menerus, terutama dalam jarak dekat, itu menyebabkan akomodasi penggunaannya jadi berlebihan. Nah, ini menjadi faktor risiko terjadinya munculnya mata minus yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya matanya sudah minus dengan penggunaan gadget yang terus-menerus, dia akan cepat sekali terjadi kenaikan minusnya atau kita namakan progresivitas miopia. Progresivitas. Ya. Oke, Dok. Nah, jadi sahabat mata harus memperhatikan ya bila menggunakan gadget anak-anaknya itu selalu orang tua berperan di sini untuk mengingatkan ya, Dok ya. Dan tentu saja pemeriksaan secara berkala ke dokter mata begitu mungkin ya, Dok. Orang tua juga di sini harus menjadi contoh yang baik nih, sahabat. Nah, jadi anaknya akan terus melihat gadget atau bermain dengan gadget ketika orang tuanya pun sama gitu. Di rumah dia jarang berinteraksi meniru ya, Dok, meniru ya. Iya, jarang berinteraksi dengan anaknya, dia lebih banyak berinteraksi dengan handphone, otomatis anak tersebut akan meniru gitu. Jadi orang tua harus memberi contoh yang baik dan membuat jadwal yang konsisten. Misalnya untuk anak itu diberi gadgetnya berapa lama. Biasanya yang kita anjurkan di sini kurang dari 2 jam untuk anak-anak usia sekolah gitu. Dan itu 20 menit sekali harus berhenti, tidak boleh. Tidak boleh terus-terusan. Ini ada pertanyaan lagi nih dari akun Safitri 4051. Kalau habis Endia Glaser nggak ada perubahan, apakah ada cara lain biar bisa lihat dengan jelas, katanya, Dok? Barangkali bisa disampaikan. Oke, nanti kita harus lihat dulu penyebabnya kenapa nih. Pasti ada hal yang lain yang menyebabkan dia nggak bisa lihat jelas, dan nggak bisa lihat jelasnya juga bagaimana. Tadi tambahan buat Mbak Arum Haira ya, ini kayaknya masih penasaran dengan albinotik fundusnya. Itu kayaknya nanti kalau misalnya masih penasaran, saat kontrol nanti bisa ngobrol lagi ya, boleh dengan saya atau dengan dokter yang menanganinya. Karena ada hal yang harus kami jelaskan terkait itu. Tentunya dia akan mengganggu kehidupan. Oke, Dok. Ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Kalau cara mengetahui kalau anak itu mengidap buta warna itu bagaimana, katanya, Dok? Nah, anak yang buta warna biasanya itu memang kalau membedakan warna, misalnya ini merah, ini hijau, itu biasanya bisa, ya. Tapi warna merah dan hijau yang dia lihat itu tidak sama dengan orang yang normal. Jadi spektrumnya beda. Dia tahu itu merah, itu hijau karena sudah diajari atau dilatih sejak kecil. Padahal itu bukan seperti itu. Dan itu baru bisa diketahui dengan pemeriksaan khusus dengan alat khusus. Buku yang paling sederhana dan banyak digunakan adalah Ishihara. Ishihara. Okay. Saya rasa juga ini sudah banyak aplikasinya di internet. Kalau misalnya mau cek sendiri boleh ya. Gitu. Bisa ya, Dok ya, bisa dilakukan ya. Baik. Untuk mengantisipasi gangguan penglihatan pada anak, sebaiknya pemeriksaan mata anak itu sejak dini ya, Dok ya. Betul. Nah, sejak usia berapa sih, Dok, bagusnya, Dok? Dan apa saja biasanya pemeriksaan mata secara umum yang dilakukan itu, Dok? Biasanya jadi sih mulai usia berapa? Ya, justru ini sedang kita lagi lagi kompromi bersama WHO gitu. Dia ada program pemeriksaan bayi baru lahir
Jadi bayi baru lahir sampai 3 bulan itu harus dilihat apakah ada kelainan bawaan, kelainan kongenital atau tidak. Khususnya bagi anak yang mengalami lahir prematur, ini wajib dilakukan screening ROP itu 1 bulan setelah lahir minimal, gitu. Biasanya tergantung dari dia lahirnya berapa minggu, tapi minimal 1 bulan setelah lahir harus dilakukan pemeriksaan. Kenapa? Karena tadi kelainan itu tidak terlihat, harus diperiksa oleh profesional apakah dia ada kelainan pada retina atau tidak. Apabila ada kelainan pada retina atau ROP yang mengancam kebutaan, itu harus segera ditindak dengan laser atau penyuntikan obat biasanya. Kalau sudah terjadi ablasi retina, misalnya bayi prematur, kemudian dia baru diperiksa di usia 3 atau 6 bulan, retinanya sudah menggulung, itu sudah nggak bisa diapa-apain. Tadi saya baca nih di sini pertanyaan dari Ibu Rini Bunda Putri Rafa ya kalau silakan. Ya. Anak saya lahir prematur dan dia terkena ROP. Kemudian dia memutih dan mengecil. Ya, ini kemungkinan ROP-nya sudah stage akhir, stage 5. Ya. Kalau misalnya sudah stage 5, stage akhir itu dia bukan mengecil tumbuhnya, tapi dia tidak tumbuh. Anaknya mungkin akan tumbuh membesar, memanjang, makin tinggi, tapi matanya karena tidak berfungsi, dia tidak akan tumbuh, sehingga terlihatnya kecil. Gitu. Padahal itu karena tidak tumbuh. Dan dia suka menekan matanya, itu karena dia memasukkan rangsang ke matanya seperti itu. Dia nggak bisa lihat sepertinya ini. Sehingga cara memasukkan matanya, memasukkan rangsang ke matanya dengan menekan matanya. Itu banyak sekali terjadi pada anak yang mengalami gangguan penglihatan yang berat. Saya nggak tahu nih apakah sudah pernah ke Cicendo atau tidak. Ya, kalau misalnya mau diperiksakan, boleh kita tunggu ya, dilihat kelainannya seperti apa. Nah, kemudian balik lagi tadi untuk mengantisipasi gangguan penglihatan pada anak, kan tadi baru lahir dan ROP itu wajib ya dilakukan baru lahir. Kemudian untuk lihat respon visualnya bagus atau tidak, itu biasanya di usia 3 bulan. Gitu. Setelah 3 bulan, kemudian untuk mulai 3 bulan bagus nih, kita mau lihat lagi fungsinya gimana. Untuk lihat ini anak daya lihatnya baik atau tidak, itu mulai bisa dilakukan di usia 3 tahun. Gitu. Jadi misalnya anaknya curiga nih ada kelainan, tapi kok masih kecil ya, jangan khawatir. Kita punya banyak modalitas pemeriksaan, jadi silahkan datang saja. Karena untuk pemeriksaan daya lihat dari usia 3 tahun pun sudah bisa. Nah, sebaiknya sebelum sekolah, sebelum masuk SD nih, sahabat mata, anak-anaknya sebaiknya dilakukan pemeriksaan kelainan refraksi minimal 1 kali. Gitu, apakah ada kelainan atau tidak. Dan kalau misalnya memang ada kelainan, itu harus dilakukan follow up rutin. Kalau tidak ada kelainan, setiap tahun di usia sekolah juga harus dilakukan pengecekan rutin. Baik dok. Mungkin masih banyak sahabat mata yang berasumsi bahwa pemeriksaan mata itu seperti harus membaca huruf atau membaca angka gitu ya. Aduh, anak saya belum bisa baca, nanti aja deh periksanya. Padahal nggak begitu ya dok ya. Ada tools lain ya. Iya, betul. Yang bisa kita lakukan. Dan itu cuma bisa dilakukan oleh dokter mata. Apalagi kalau yang anak, alatnya biasanya tidak punya semua. Jadi kalau kecurigaan ada sesuatu, boleh langsung ke dokter mata anak. Baik. Cicendo, Rumah Sakit Mata Cicendo memiliki poli khusus mata anak atau pediatric ophthalmology dan strabismus ya sahabat mata ya. Nah, ini dok, apakah deteksi dini pada penglihatan atau mata anak bisa dilakukan secara mandiri oleh orang tua dok di rumah? Bisa. Jadi orang tua yang pertama tadi memperhatikan tanda-tanda ada tidak kelainan penglihatan yang sudah saya disebutkan di awal, semoga masih pada ingat. Kemudian yang kedua bisa cek penglihatan mandiri. Misalnya yang paling gampang kalau bayi itu dia sudah bisa grab semut gitu ya, mengambil semut yang kecil gitu.
Atau kalau Mhm. anak lihat jam itu angka berapa gitu, itu juga bisa. Kemudian Mhm. sekarang sudah banyak sepertinya aplikasi untuk pemeriksaan visu secara mandiri di handphone, Mhm. itu bisa diunduh, namanya Peak Acuity, tapi tentunya dengan ada aturan-aturan tertentu. Jadi dia dari jarak berapa gitu pemeriksaannya. Mhm. Bagaimana nanti tinggal diikuti saja, itu juga bisa untuk melakukan pengecekan mandiri di rumah. Mhm. Tuh sahabat Tuh. mata bisa gunakan tools-tools yang ada ya sekarang. Eh, Kalau misalnya masih belum bisa ke dokter mata, untuk langkah pertama lakukan secara mandiri dulu di rumah dengan aplikasi, diantaranya tadi yang dokter Sesi sampaikan, Peak Acuity ya dok ya namanya ya. Baik, tapi tetap saja kalau misalnya ada keluhan yang merasa kita ragu atau pemeriksaan yang harus dilakukan lebih lanjut, tetap harus Itu lebih baik ke dokter diperiksakan mata. ke dokter mata ya. Ya, yang terdekat dulu aja. Misalnya jauh nih ke Cicendo, nggak Betul, apa-apa, ke dokter mata terdekat dulu untuk dievaluasi. betul, betul. Baik dok. Terakhir nih dok, apakah pesan bagi sahabat mata sesuai tema kita saat ini, pentingnya pemeriksaan mata anak sejak dini? Silakan dokter Sesi. Iya, terima kasih. Jadi sahabat mata semua, mata anak itu masih tumbuh dan berkembang, ya. Sehingga jika ada kelainan saat masa tumbuh kembangnya, maka ini akan mempengaruhi daya penglihatannya seumur hidup. Jadi anak harus memiliki memori penglihatan yang baik sebelum usia 7 tahun. Ya, di mana itu merupakan periode emas penglihatan. Kalau misalnya tidak terdeteksi sebelum 7 tahun, maka ada kemungkinan terjadi gangguan penglihatan yang permanen. Nah, jika ada kecurigaan kelainan mata pada anak, segeralah periksakan. Jadi jangan tunda-tunda. Kasihan anaknya masih kecil misalnya sudah berkacamata. Nah, lebih kasihan lagi kalau dia tidak melihat dan tidak bisa mengikuti pelajaran. Lebih jauh lagi dia akan menghambat kualitas hidupnya. Begitu. Jadi Baik, penglihatan baik. sekali lagi adalah jendela dunia ya. Ya, betul dok. Ingat ya sahabat mata, mata adalah jendela dunia. Jadi periksakan kesehatan mata anak sejak dini. Jangan ditunda-tunda. Mungkin itu poinnya ya dok ya. Ya. Baik dokter Sesi, eh, terima kasih atas waktunya di sela-sela kesibukannya saat ini. Semoga menjadi amal ibadah bagi dokter Sesi. Ya, Dan sahabat mata semua, demikian bincang mata kali ini bersama narasumber yang luar biasa, Dokter Sesi. Semoga dokter senantiasa sehat, juga sahabat mata semua. Jangan lupa untuk follow media sosial Rumah Sakit Mata Cicendo, juga mengakses website www.cicendoeyehospital.org. Jangan lupa periksakan kesehatan mata, buah hati Anda sejak dini dan secara berkala. Salam sehat mata. Terima kasih Dokter Sesi. ya, Assalamualaikum warahmatullahi maaf ya. wabarakatuh. Salam untuk sahabat mata semua.